Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada saya, Lili Suhar Maji. Para siswa Delayuta, hari ini kita akan membahas tentang menumbuhkan karakter siswa dari perspektif ilmu sosial. Nah, masalah yang terjadi di masyarakat saat ini adalah yang pertama, krisis karakter manusia Indonesia ditujukan dengan perilaku yang suka merusak. Sekarang ini, para siswa, banyak sekali masyarakat kita yang sedikit-sedikit melakukan perusakan karena dilandasi ketidakpuasan mereka. Inilah yang menjadikan keprihatinan bangsa kita, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan di lingkungan pendidikan. Yang kedua, adanya kecenderungan masyarakat kita kurang mengembangkan potensi daya saing dibanding bangsa lain. Kita masih menjadi konsumen ilmu-ilmu pengetahuan. Untuk itulah, mari kita bergerak bersama-sama untuk menjadi produsen pengetahuan. Yang ketiga, integrasi sosial semakin rentan dengan berbagai kerusuhan. Di masyarakat kita sering terjadi kerusuhan, baik dilatar belakangi karena konflik sosial, dilatar belakangi karena demonstrasi, dan kemudian juga dilatar belakangi dengan adanya ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang keempat, memudurnya nilai-nilai kebersamaan. Peduli sosial kurang, kejujuran juga kurang, dan suka melanggar aturan dan sebagainya. Ini menjadi keprihatinan kita di masyarakat saat ini. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat seorang pelajar SMP yang tawuran. Ini sungguh-sungguh mencoreng dunia pendidikan kita. Untuk itulah ke depan jangan sampai gambar seperti ini terulang kembali. Para siswa yang kami banggakan, gambar ini juga menunjukkan bahwa seorang pelajar yang mendapatkan ilmu tapi tidak cerdas. Lulus SMA adalah kebahagiaan semu. Sehingga tidak perlu diselebrasi seperti ini. Lebih baik baju-baju yang sudah nggak terpakai itu disumbangkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian gambar ini juga menunjukkan keprihatinan kita, di mana siswa sering melanggar lalu lintas, padahal mereka adalah orang-orang terpelajar. Para siswa yang kami banggakan, ada beberapa krisis karakter di masyarakat kita. Yang pertama, sebuah anggapan bahwa keberhasilan bisa diperoleh dengan mudah tanpa kerja keras. Ini anggapan yang sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Karena semua keberhasilan itu harus dilalui dengan proses dan itu harus dengan kerja keras. Yang kedua, kebiasaan menimpakan kesalahan kepada orang lain untuk menutupi diri dari kekurangan. Ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Kalau kita salah, kita harus gentleman bahwa kita salah. Tidak harus menimpakan pada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada anak buah, dan sebagainya. Yang ketiga, lebih mementingkan hasil daripada proses, sehingga sering melawan jalan pintas. Anak-anakku, para siswa Delayuta yang saya banggakan, jalan pintas merupakan sebuah kesalahan. Karena kita harus
melalui itu step by step, tahap demi tahap, untuk mencapai puncak keberhasilan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan instan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, tidak peka terhadap lingkungan, walaupun orang itu membutuhkan uluran tangan kita. Masih kita lihat para siswa yang saya banggakan. Di jalan-jalan, di masyarakat kita, jika ada kecelakaan, apa yang mereka lakukan? Bukannya menolong yang terjadi kecelakaan itu, tetapi malah yang dipikirkan adalah memegang HP, kemudian men-syuting kejadian itu. Siapa yang menolong orang yang mendapatkan kesusahan itu? Inilah yang benar-benar memprihatinkan di masyarakat kita. Yang kelima, melihat orang lain berhasil, kita sedih. Jika melihat orang lain gagal, kita tertawa. Ini yang terus menjangkiti masyarakat kita. Untuk itulah, maka kita harus introspeksi. Kita harus saling menguatkan untuk mencapai keberhasilan bersama-sama. Nah, para siswa, krisis karakter ini bisa kita lihat pada gambar ada di kelas bawah, juga ada di kelas menengah, dan juga ada di kelas atas. Di kelas bawah, saudara-saudara kita yang masih kekurangan, masih juga bermalas-malasan untuk bekerja. Di kelas menengah, mereka sebenarnya punya kemampuan, punya keinginan untuk naik ke kelas lebih atas. Tetapi apa yang mereka lakukan, anak-anakku? Mereka tidak bisa bekerja keras. Mereka tidak mau bekerja keras. Padahal dalam lapisan masyarakat kita, lapisan menengah, lapisan bawah, bisa naik kepada lapisan yang lebih atas. Untuk itulah kalian harus percaya diri dan harus yakin bahwa kalian besok harus naik ke lapisan yang lebih atas strata sosialnya. Nah, krisis karakter juga ada pada lapisan atas. Masyarakat ini memang sedikit, tetapi mereka sering melanggar hukum yang mereka tahu sendiri celah-celahnya. Korupsi misalnya, karena punya kekuasaan. Nah, ini yang menjadi krisis bangsa kita. Nah, gambar di sampingnya bisa kalian lihat bahwa krisis pertama kali itu ada pada keluarga. Apabila krisis di keluarga ini tidak segera ditanggulangi, maka krisis itu akan menjalar ke sekolah. Dan apabila di sekolah krisis ini tidak langsung ditanggulangi, maka akan menjalar ke masyarakat. Bisa kita contohkan, anak-anakku. Kalau kita malas di keluarga, maka kita di sekolah cenderung malas mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu guru. Kalau kita dibiarkan malas di sekolah, maka ketika kita terjun ke masyarakat, kita juga akan malas. Untuk itulah kuncinya ada pada keluarga. Jadi, pendidikan karakter harus ditanamkan terlebih dulu dalam keluarga sebagai sosialisasi primer. Nah, di layar dapat kalian lihat, anak-anakku, di mana karakter itu terbentuk pertama kali pada pribadi-pribadi individu. Setelah pribadi individu, maka karakter itu akan membias di lingkungan keluarga. Setelah di keluarga, akan membias ke masyarakat. Setelah di masyarakat, akan membias
ke wilayah. Dan setelah di wilayah itu, maka akan membias ke nasional. Contohnya dapat kita lihat. Kalau semua pribadi-pribadi malas membuang sampah, tidak peka dengan lingkungan, maka ketika di keluarga, dia juga akan malas membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah dengan sembarangan. Nah, ketika di keluarga ini dibiarkan karakter ini, maka ketika dia terjun ke masyarakat, dia juga akan membuang sampah sesuai dengan seleranya, tidak pada tempatnya. Jika di masyarakat dibiarkan karakter ini, maka dia akan ketika di wilayah sama, dia akan malas membuang sampah. Kalau sudah seperti itu, anak-anakku, maka secara nasional masyarakat kita akan malas membuang sampah. Inilah makanya karakter pertama yang harus kita perbaiki adalah di individu. Nah, kemudian faktor penyebab lemahnya pendidikan karakter pada bangsa ini. Sekarang ini, anak-anakku, sistem pendidikan yang kurang menekankan pembentukan karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual. Misalnya, sistem evaluasi pendidikan menekankan pada aspek kognitif. Kita hanya dijejali dengan aspek-aspek kognitif, tanpa diimbangi dengan aspek-aspek spiritual, aspek-aspek sosial, dan sebagainya. Untuk itulah sistem pendidikan kita harus kita ubah. Alhamdulillah, mulai tahun ini UN mulai dihapuskan. Ini artinya pemerintah kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Kemudian, penyebab krisis karakter karena adanya tidak kejujuran. Ya, misalnya ujian nyontek, mengerjakan tugas-tugas dikerjakan temannya. Nah, ini adalah bentuk ketidakjujuran yang harus kita ubah agar ke depan kita harus lebih baik. Yang kedua, tidak percaya diri. Ketika kita disuruh tampil di kelas, ketika kita disuruh tampil berbicara, kita nggak percaya diri. Ini yang menjadi penyakit kita. Maka kita harus mengubahnya. Yang ketiga, tidak taat beribadah. Apapun agamanya, kita harus taat beribadah. Karena ibadah adalah kunci kehidupan. Semakin kita tekun ibadah, maka hidup kita semakin lurus. Untuk itulah harus kita perbaiki. Yang berikutnya, tidak adanya kerjasama. Kita saling individualis. Hanya mengejar kepentingan pribadi-pribadi masing-masing. Padahal kalau sesuatu kita kerjakan bersama-sama, maka hasilnya pasti akan lebih maksimal. Berikutnya, semangat belajar dan bekerja kurang. Ini penyebab krisis karakter kita. Kita nggak semangat untuk belajar. Kita nggak semangat untuk bekerja. Kita mencontoh dunia barat. Jadi barat itu tidak selamanya jelek, anak-anakku. Ada beberapa yang positif. Semangat studinya, semangat bekerjanya, kita jadikan contoh. Berikutnya, kita tidak saling menghargai. Kita sedikit-sedikit marah. Kita sedikit-sedikit bermusuhan. Walaupun berbeda pandangan. Ya, berbeda pandangan boleh. Tapi persatuan, kesatuan harus kita pegang teguh. Nah, anak-anakku, solusinya gimana? Solusinya adalah kita harus mengedepankan mulai hari ini dan seterusnya adanya olah pikir.
olah pikir ini menjadikan kita menjadi cerdas dan kreatif. Nah, ini namanya kecerdasan kognitif. Jadi, kita harus selalu belajar untuk mengasah kecerdasan kognitif kita, kemampuan berpikir kritis, agar ke depan kita akan menjadi insan-insan yang unggul. Yang kedua, olah rasa. Misalnya peduli gotong royong yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kognitif melulu, tapi harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang membantu kita untuk sukses di masa mendatang. Kalau kita hanya cerdas kognitif, tapi tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka tak ada gunanya kecerdasan itu. Karena kecerdasan emosional harus kita miliki untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, menghormati orang lain, tidak mudah marah. Yang ketiga, olahraga, atau yang kita kenal dengan kecerdasan kinestetik. Kita perlu mengolah raga kita agar kita sehat. Makanya anak-anakku, kita harus berolahraga secara rutin. Hari Minggu misalnya, hari Sabtu misalnya, itu akan menyeimbangkan hidup kita agar lebih baik. Kemudian yang keempat, olah hati. Jujur, bertanggung jawab, beribadah kepada Tuhan, yang kita sebut dengan kecerdasan spiritual. Kalau keempat ini ada balance, keseimbangan, maka akan terbentuk insan-insan yang unggul. Dan itu harus ada pada siswa Delayuta. Anak-anakku yang saya banggakan, sekarang kita membahas tentang strategi pembentukan karakter. Apa toh caranya? Atau gimana toh caranya? Yang pertama, adanya sebuah keteladanan. Dimanapun, di rumah siapa yang jadi keteladanan? Ayah dan ibu. Di sekolah siapa yang jadi keteladanan? Bapak, ibu, guru. Di masyarakat, di mana? Siapa yang jadi keteladanan? Tokoh-tokoh masyarakat. Ingat anak-anakku, bahwa masyarakat kita harus ada keteladanan. Karena keteladanan itu sangat penting sebagai panutan yang harus ada dalam lingkungan itu sendiri. Yang kedua, adanya pembiasaan. Karakter itu dibentuk karena habit, karena pembiasaan. Sesuatu yang dilakukan secara terbiasa, maka akan terbentuk karakter. Kalau kita bangun pagi, jam 4, kemudian sholat subuh, secara rutin, maka itu akan terbiasa dan akhirnya membentuk karakter seseorang. Yang ketiga, menanamkan disiplin. Kita harus disiplin, entah disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin bekerja, disiplin ibadah, dan sebagainya. Yang keempat, menciptakan suasana yang kondusif. Sesuatu yang nyaman akan terbentuk lingkungan yang enak, lingkungan yang nyaman, sehingga kita melakukan sesuatu dengan nyaman juga. Yang kelima, integrasi dan internalisasi. Menanamkan budaya. Tentunya budaya yang baik kita tanamkan kepada keluarga, kepada sekolah, kepada masyarakat, dan akhirnya kepada masyarakat secara nasional. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, maka akan terbentuk karakter jika penyebab tadi kita tanggulangi. Yang pertama, menjadi orang yang jujur. Jujur
adalah sesuatu yang diutamakan. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, taat beribadah. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, semangat belajar, semangat bekerja. Dan yang keenam, saling menghargai antar sesama. Nah, anak-anakku, karakter apa yang kita butuhkan? Yang pertama, membangun kesadaran bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kita harus berpegang itu. Sehingga apa? Sehingga untuk mencapai hasil, kita harus berusaha keras. Tidak ada hasil tanpa usaha. Untuk itulah, membangun kesadaran bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha harus kita tanamkan benar-benar pada jiwa kita. Bolehlah kita misalnya berusaha payah, menderita untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Nanti seminggu, sebulan, setahun, susah payah kita, penderitaan kita akan terlupakan. Karena kita menikmati hasil yang kita capai. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa kebinekaan sebagai sumber kemajuan. Kita boleh berbeda-beda. Kita boleh beda agama. Kita boleh beda suku. Kita boleh beda kepercayaan. Kita boleh beda ras. Tapi perbedaan itu harus dijadikan modal untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, membangun kesadaran bahwa berkontribusi merupakan sesuatu yang membanggakan. Artinya apa? Artinya kita harus menyumbangkan segala sesuatu yang kita miliki. Kita punya harta, kita sumbangkan. Kita punya pemikiran, kita sumbangkan. Kita punya tenaga, kita sumbangkan. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada sekolah, kepada nasional, atau negara. Ini yang harus kita tanamkan. Yang keempat, membangun kesadaran bahwa bersama kita bisa. Artinya apa? Artinya bahwa kita dalam melakukan sesuatu harus dengan kebersamaan. Harus dengan kegotong royongan. Dengan kebersamaan itulah, maka cita-cita yang kita harapkan akan mudah tercapai. Anak-anakku yang saya banggakan, sekian yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.